Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. وبعد, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini dapat kembali bersilaturahmi walaupun di alam yang berbeda, di alam-alam yang dulunya kita jalani. Kita berada di dunia maya. Ternyata di dunia maya ini pun intensitas kesibukannya pun luar biasa, sangat tinggi, kepadatannya pun luar biasa. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan itu kita sempat berbagi waktu dan mudah-mudahan sempat berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu dan untuk tidak saling menggurui. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau yang kita sangat yakin mereka itu adalah teladan sempurna dalam kehidupan, walaupun dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna, tapi keteladanan dari beliau itu sudah sangat sempurna. Maka Maha Suci Allah yang telah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Kalian yang mana? Yang berharap bertemu dengan Allah hari akhir dan berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka salawat salam kita kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan ilmu yang mereka ajarkan, waktu yang mereka dedikasikan dan pengabdian hidup yang luar biasa yang telah mereka curahkan untuk mendidik generasi dibalas oleh Allah Ta'ala sesuai dengan janji dari Rasulullah. Apabila meninggal seorang anak Adam maka putus amalannya kecuali dari salah satu dari tiga perkara. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Dan yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah sisi yang ketiganya, waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia atau semasa hidupnya. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama kawan-kawan dari Lembaga Pendidikan Fatih Bilingual School, dari pihak yayasan dan juga dari pihak sekolah. Yang saya muliakan dan saya hormati para partisipan kegiatan kita di malam yang mulia ini, baik dari para asatidz dan juga dari para aulia, dari para wali murid yang bergabung. Mudah-mudahan waktu yang kita sediakan akan dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal kebaikan, karena dalam hadis Nabi menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mengkaji suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Mungkin langkah kita ke majelis ilmu ini tidak terlalu panjang, hanya dari kamar menuju ke tempat yang siaran sinyal koneksi internetnya berjalan lancar insyaallah, dan itu pun akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Teristimewa penghormatan kepada moderator kita, MC kita ini ya, Mas Jumbang kita ini, Ustadz Indra. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah memberikan kehormatan yang dalam hal ini kedua kali kepada saya untuk
menyampaikan materi dalam acara parenting, kegiatan bimbingan dan diskusi tentang keorangtuaan dengan mengambil tema, mengangkat judul menjadi orang tua yang bijak di masa pandemi seperti ini. Alhamdulillah, juga penghormatan saya kepada hadirin dan hadirat seluruhnya yang berpartisipasi dalam kegiatan webinar Zoom kali ini. Tadi saya memulai tausiah dan baraatul istiqlalnya dengan mengutip ayat yang ke-9 dari surat An-Nisa. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah merasa takut, merasa khawatir orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka itu generasi yang lemah. Khaufu alaihim, takutlah kalian terhadap mereka. Falyattaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Waliyaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka berbicara dengan ucapan yang jujur, yang baik. Alhamdulillah. Maka ayat ini dalam surat An-Nisa, dan ayat An-Nisa itu dimulai dari proses penciptaan laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang biak menjadi manusia, lalu berbicara tentang orang tua yang meninggalkan anak yatim. Anak yatim ini dalam definisi bahasa Arab mungkin hanya sebatas man mata abuhu, orang yang sudah meninggal ayahnya. Dan itu identik dalam kehidupan kita sekarang. Kita hanya mengklasifikasi yatim itu orang-orang yang meninggal ayah saja. Sedangkan meninggal ibu, kita tidak anggap mereka yatim, karena memang secara bahasa tidak sah disebut yatim. Meninggal ibu itu dalam bahasa Arab disebut al-aji ataupun al-muqattiyah. Nanti ada kategori yang ketiga, yang meninggal ayah dan ibu, dalam bahasa Arab disebut latim. Tapi luar biasanya ayat Al-Quran ini tidak pernah menyinggung anak piatu, bahkan tidak pernah menyinggung yatim piatu. Yang disinggung hanya tentang status yatim saja. Kata-kata yatim ini ketika diinventarisir oleh para ulama, mereka dapati dalam Al-Quran ungkapan yatim itu ada 24 kali pengulangan. Ada 9 kali dalam bentuk tunggal mufrad yatimun, ada 1 kali dalam bentuk tasniyah yatimaini, itu dalam surat Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana lugulamaini yatimaini fil madinati. Adapun dinding yang hampir roboh yang kita bekerja keras untuk mendirikan dan menegakkan kembali adalah milik 2 orang anak yatim di kota ini. Kemudian ada 14 kali sebutan yatim dalam bentuk jamak yatama. Wa betalul yatama hatta idza balaghul nikah. Ujilah anak-anak yatim sampai usia mereka mampu untuk menikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Bila kalian merasa mereka mampu untuk kelola harta dan mampu menjaga agama, serahkan harta itu dalam pengelolaan mereka. Ini bahasa Al-Quran. Jadi tidak pernah disinggung tentang piatu dan tidak pernah disinggung yatim piatu. Luar biasanya dalam salah satu artikel yang saya baca, dan saya lupa untuk menyimpan artikel itu, dibuat sebuah kajian menarik. Kalaulah membicarakan, mengkaji bahasa Al-Quran ini secara harfiah, maka sungguh kita hanya akan diapresiasi oleh Allah, diberikan ganjaran pahala. Bila yang kita urus hanya anak yang meninggal ayah saja. Mengurus anak yang meninggal ibunya ataupun piatu, kita nggak dapat pahala. Atau mengurus anak yang yatim piatu karena nggak pernah disinggung, lebih-lebih lagi. Nah, pertanyaannya, apakah logika kita sebagai manusia ini menerima bahwa anak yatim piatu tidak berpahala diurus, sebagaimana tidak berpahalanya mengurus anak yang meninggal ibu yang berstatus piatu? Yang berpahala hanya anak yang meninggal ayah saja. Maka nanti panti-panti asuhan menerima anak-anak yang sudah meninggal ayahnya, tapi begitu dapat informasi ibunya meninggal dunia, dikembalikan ke keluarga. Mohon maaf, kami nggak terima yang yatim piatu, kami hanya terima yatim saja. Sungguh itu tidak logis, benar kita akan menolak. Maka bahasa Al-Quran ini, kata beliau, itu menjelaskan status yatim yang paling minimal risikonya, yaitu yatim meninggal ayah. Karena dulunya ayah itu sumber pendanaan keluarga, donatur keluarga. Jadi ketika ayah sudah tidak ada, mereka hidup dalam keadaan susah. Tapi belakangan ini ternyata peran ayah itu dapat digantikan oleh ibu. Ibu bisa melakukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh ayah. Panjat kelapa, jadi pilot, jadi petani, jadi nelayan, semua bisa dilakukan oleh ibu. Tapi pekerjaan ibu tidak bisa dilakukan oleh ayah.
Maka hari ini justru kita merasakan meninggal ibu itu lebih dahsyat daripada meninggal ayah. Meninggal ayah kita hanya kekurangan dana, tapi meninggal ibu sumber kasih sayang itu yang hilang dalam keluarga. Dana bisa dicari. Kalau ibu harus menikah dengan suami yang lain, maka perhatian seorang ibu kepada anak itu tidak berkurang hanya karena dapat suami baru. Beda dengan suami, ketika istrinya meninggal dunia, anaknya menjadi piatu, dia kawin lagi, maka perhatian terhadap anak-anaknya ini akan berkurang drastis karena tentu saja porsi terbesar mengarah kepada pelayanan terhadap istri yang baru dinikahi ini. Maka meninggal ibu itu lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat lagi adalah meninggal ayah dan ibu. Sumber inspirasi utama, kasih sayang yang paling utama dalam dirinya itu hilang, dicabut oleh Allah Ta'ala. Saya pikir sudah selesai kajiannya. Ternyata ditambah keterangan bahwa ada yang lebih parah status kehidupannya daripada yatim piatu, daripada yatim dan daripada piatu. Siapa? Yatim piatu yang masih hidup ayah dan ibunya. Saya kaget bagaimana ada yatim piatu ayah dan ibunya masih hidup. Ternyata para ulama merumus persoalan yatim ini bukan tentang kehilangan meninggal ayah, meninggal ibu, tapi prinsip dari makna yatim ini adalah kehilangan kasih sayang dari sosok ayah dan sosok ibu. Bayangkan betapa sekarang dalam masyarakat kita ini anak-anak mereka melihat wujud fisik ayahnya, mereka melihat wujud fisik ibunya, tapi tidak pernah merasakan kehadiran ayah dan ibu itu secara spiritual di dalam dirinya. Mereka hanya melihat ayah dan ibu ini hanya sebagai donatur keluarga saja. Orang tua ini merasa bahwa selama kebutuhan materi anaknya terpenuhi, uang jajan, kendaraan, pendidikan semua terpenuhi, tugas mereka sudah selesai sebagai ayah dan ibu. Ini yang kita sesalkan di zaman sekarang. Makanya dalam beberapa kali ceramah saya sampai memprovokasi jemaah. Nanti ke depan kalau ada acara santunan anak yatim, mohon bukan hanya yatim, bukan hanya piatu, bukan hanya yatim piatu. Sekali-kali kita undang untuk kita santuni yatim piatu yang keempat ini yang masih hidup ayah dan ibunya. Antarkan surat undangan kepada ayah dan ibunya. Katakan Pak Bu, mohon nanti hari bulan anak bapak anak ibu diantarkan ke lembaga kami, ke tempat ke kantor kami. Ada apa Pak? Kami akan adakan santunan anak yatim. Tentu ini akan mengejutkan orang tua tersebut. Kalau anak saya yatim, ayahnya masih hidup sebesar gajah, ibunya setinggi jerapah. Kita berikan penjelasan. Walaupun bapak ada, ibu ada, tapi kami melihat dalam keseharian anak bapak adalah seorang yatim yang tidak pernah melihat merasakan kehadiran ayah dan ibunya. Ini tantangan kita di zaman sekarang ketika banyak orang tua berpikir bahwa kebutuhan anak itu hanya tentang materi. Dan itu yang coba saya buka kembali dalam setiap kajian, dalam setiap kesempatan. Bahwa anak-anak itu tidak membutuhkan orang tua di masa depan. Mereka membutuhkan orang tua itu sekarang. Maka kita sebagai orang tua hanya bisa menikmati keberadaan sebagai orang tua saat kita masih bisa menggendong mereka di waktu kecilnya, saat masih bisa bergurau dengan mereka dalam keseharian, saat bisa mengantarkan mereka ke sekolah di waktu pagi, menjemput di waktu siangnya, membantu menyelesaikan PR-PR dan masalah hidup mereka. Di situ kehadiran kita sebagai orang tua itu terasa. Tapi banyak orang tua yang berdalih dengan alasan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak yang mencapai nafkah yang lebih banyak. Kita tanya, Pak, kenapa harus merantau jauh-jauh meninggalkan istri dan anak di kampung? Oh begini Pak Ustaz, saya sedang mencari nafkah untuk mereka juga. Untuk apa? Supaya nanti ada uang banyak, ada rezeki yang banyak, anak masuk sekolah SD bisa beli sepeda, nanti tamat SD masuk SMP bisa beli motor, tamat SMP masuk SMA bisa beli mobil, nanti waktu kuliah bisa beli helikopter. Mereka berpikir tentang kebutuhan anak di masa depan, sedangkan anak itu membutuhkan orang tuanya hadir sekarang dalam kehidupan mereka. Maka kita sepatutnya cemburu melihat orang-orang tua yang sesibuk apapun menyempatkan diri untuk mengantarkan anaknya ke sekolah, hadir pada acara-acara yang diadakan di sekolah yang mengundang wali murid. Anak-anak sangat bersuka cita. Mereka luar biasa cerianya ketika melihat orang tuanya hadir ke lembaga pendidikan tersebut. Dan ini yang sekarang alhamdulillah hampir tidak pernah diperhatikan oleh orang tua. Mereka merasa ini kan urusan antara guru dengan murid. Kita wali murid ini hanya formalitas saja. Kita menganggap undangan dari guru-guru itu hanya undangan remeh saja. Karena barangkali jabatan kita sebagai pejabat, sebagai konglomerat, sebagai pejabat eselon, kepala dinas, kasih, camat dan lain sebagainya. Mungkin termasuklah di dinas pendidikan. Saya ini kan kasih bagian bulan, saya ini kapak bagian bulan, saya ini kepala dinas pendidikannya. Ngapain lembaga seperti Fatih itu harus saya yang hadir? Cukup diwakili saja oleh orang tua yang lain ataupun anak saya.
kita menganggap remeh bukan persoalan tentang lembaganya, tapi ini tentang bagaimana anak kita merasa diapresiasi bahwa kehadirannya di sekolah tersebut orang tuanya peduli. Kita lupakan hal-hal seperti ini. Maka betapa banyak sekarang anak-anak mereka hidup dalam dunianya sendiri karena bahkan ayah dan ibunya kehadiran mereka itu tidak terasa. Maka ini menjadi PR terbesar bagi kita. Oleh karena itu pula maka dalam hampir setiap kesempatan saya mencoba untuk membuka kesadaran bahwa dalam Islam itu nggak diajarkan lembaga pendidikan madrasah, sekolah, boarding school dan lain sebagainya. Karena pendidikan dalam Islam itu ada di keluarga. Maka ungkapan yang sering kita dengar adalah al-ummahatu madrasatul ula. Kaum ibu itu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Itu kalau kita baca barisnya madrasah. Tapi bahasa Arab ini luar biasa. Bisa kita ganti baris menjadi bacaannya al-ummahatu mudarrisatul ula. Mudarris yang laki-laki mudarris, yang perempuan mudarrisah. Kaum ibu itu adalah guru yang pertama. Kaum ibu itu adalah guru yang pertama. Kita harus akui, sehebat apapun karir kita sekarang, tetap guru pertama kita adalah ibu. Saya kagum ketika dulu Bapak SBY menjadi presiden. Beliau selalu datang pada hari raya sungkem ke rumah orang tuanya, mencium lutut ibunya, dan membuat pengakuan inilah guru saya yang pertama. Kita kagum ketika dulunya di masa Orde Baru, Bapak Soeharto. Setiap hari raya itu menjadi laporan khusus acara sungkeman keluarga besar Soeharto di Celana ke tempat orang tuanya mencium lutut ibunya. Ini pengakuan atas eksistensi seorang ibu itu sebagai guru. Masalah di negeri kita adalah pemerintahan negeri ini tidak pernah mempersiapkan para wanita itu menjadi guru. Kita persiapkan para wanita ini bukan untuk menjadi ibu. Kita persiapkan para wanita ini untuk menjadi guru agar bisa diterima di lapangan kerja. Kita persepsikan para wanita di Indonesia itu hanya layak untuk menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia, ataupun TKW, tenaga kerja wanita. Apa yang terjadi? Mereka tidak kita berikan ruang untuk parenting dalam masa pendidikannya. Padahal bukankah secara tradisional ketika kita diberikan karunia oleh Allah anak perempuan ini akan kita ajarkan sikap keibuan, kita berikan mainannya berbentuk boneka untuk bagaimana dia melatih keterampilan menjadi seorang ibu. Hampir tidak pernah saya dapati ada orang tua begitu punya anak perempuan diberikan mainan mobil-mobilan dan lain sebagainya ataupun bola. Enggak, tetap mainannya boneka, Barbie dan lain sebagainya. Itu adalah sikap melatih bagaimana sikap feminisme, melatih bagaimana sikap ibuan, melatih bagaimana membimbing, ngomong dan lain sebagainya. Ketika besar, hampir tidak ada kurikulum di sekolah itu yang mengajarkan perempuan untuk fokus pada bidang yang feminin yang terkait dengan mereka. Contoh sederhana saja. Tidak ada kurikulum di sekolah itu tentang tata busana, bagaimana perempuan itu berpakaian yang feminin. Mungkin di alam yang sekarang ini, di dunia yang kita anggap sudah sangat canggih ini, kita anggap laki-laki perempuan sama saja, laki-laki pakai celana jeans, perempuan pakai celana jeans. Tapi bayangkan, kita silakan nonton film-film klasik itu. Orang-orang perempuan, jangan dulu ambil yang di Arab, yang Islam. Ambil saja yang di Eropa, di Amerika itu. Bagaimana para perempuan itu dilatih untuk sikap feminin, pakai baju yang menutup sampai ke kaki, kemudian mereka juga pakai topi, pakai cadar, walaupun hanya berbentuk jaring saja. Dan itu keteladanan di masa lalu. Maka orang perempuan terlatih sikap feminisme, tata busana, bagaimana memakai pakaian, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berinteraksi. Ini diajarkan. Tapi hari ini tidak ada sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK, SD, perguruan tinggi yang mengajarkan orang perempuan untuk bagaimana berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Maka hari ini kita merusak nilai feminisme para wanita itu menjadi maskulin. Sayangnya yang laki-laki pun dihilangkan maskulinitasnya untuk menjadi feminin. Laki-laki, maka dalam bahasa Arab itu ada ungkapan ar-rijalu katsirun wa qalilun fihimur rujulah. Orang laki-laki banyak, tetapi sikap gentleman, sikap kelaki-lakian itu yang hampir tidak ada. Bagaimana diajarkan dalam tradisi pada badan yang tinggi, seorang laki-laki ketika melihat perempuan datang, dia makin berdiri menyambut kehadirannya. Bagaimana dalam tradisi orang barat, barangkali ketika laki-laki bertemu dengan perempuan, dicium tangan perempuan ini. Terlepas yang itu priai, bangsawan dan lain sebagainya, dihargai wanita tersebut dengan mencium tangannya. Ini bukan budaya Islam, ini budaya Barat, tapi mereka hargai tentang gentleman, tentang sikap bagaimana menghargai perempuan. Islam datang dengan lebih tegas lagi dengan memberikan pesan.
Islam memuliakan orang perempuan, diangkat harkat dan martabat perempuan sampai dinaikkan menjadi dalam sebuah hadis, terlepas dari sanadnya sahih atau tidak, tapi maknanya benar. An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negeri. Idza salahat salahal bilad. Bila baik wanitanya, maka baiklah negeri tersebut. Wa idza fasadat fasadal bilad. Bila rusak wanita itu, rusaklah negeri tersebut. Maka hari ini karena kita tidak persiapkan para wanita untuk menjadi ibu, mereka tidak diajarkan keterampilan untuk mengurus rumah tangga, tata busana, tata boga, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Rumah tangga hari ini itu, rumah-rumah itu hanya menjadi layaknya sebuah hotel hunian sementara. Karena para wanita ini tidak pernah kita ajarkan keterampilan mengurus rumah tangga, mereka tidak menikmati keberadaannya di rumah. Mereka diarahkan sejak dari masa sekolah agar mereka jadi pegawai, mereka bekerja, mereka mengakses pekerjaan, dapatkan gaji dan penghasilan. Apa yang terjadi? Banyak wanita sekarang obsesinya bukan duduk di rumah, mereka ingin bekerja di rumah. Kita bukan mempersoalkan mereka bekerja, yang kita persoalkan adalah mereka kehilangan nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai identitas dirinya yang feminin untuk menjadi seorang ibu, berubah menjadi seorang pekerja. Padahal untuk pekerjaan laki-laki bisa lakukan segala-galanya kecuali pekerjaan seorang ibu. Sedangkan ibu bisa melakukan segala-galanya, tidak ada pantang. Tapi ketika nilai keibuan yang mampu menyusui anak, mendidik anak, mengomong anak, kemudian menciptakan, manage rumah tangga itu tidak berjalan, maka rumah itu berubah menjadi hotel. Suami pagi ke kantor bekerja, istri juga ke kantor bekerja. Dan sayangnya jam kerja suami dan istri itu sama. Sama-sama masuk pada jam 8 pagi dengan absensi di jari, keluar dari rumah jam 7.30. Suami tidak diantarkan oleh istri, istri tidak diantarkan oleh suami, anak tidak diantarkan oleh orang tua tidak mengantarkan anak. Pulangnya jam 5 sore, sampai ke rumah mungkin sekitar jam 6. Maka saya katakan rumah itu sekarang berubah menjadi hotel. Sore check in, paginya check out. Jadi jam 9, jam 10 itu nggak ada kehidupan di rumah. Anak-anak keluar, semuanya di luar. Jadi interaksi yang jarang sekali antara orang tua dan anak inilah yang kemudian merusak tatanan pendidikan itu sedari awal. Maka saya menggugat untuk pemerintah Aceh. Kenapa Aceh yang tidak terlalu sibuk? Banda Aceh ini kan jadi barometer. Kalau Banda Aceh saja tidak pernah macet, nggak sesibuk kota besar lainnya, Sumatera Utara ataupun di Medan, di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lalu atas dasar pertimbangan apa di Aceh ini perlu kerja 5 hari sepekan, masuk jam 8, pulang jam 5? Kenapa tidak bekerja 6 hari dalam sepekan, masuk jam 8, pulangnya jam 2? Suami pulang kerja jemput istri, suami istri pulang kerja menjemput anak, kemudian pulang ke rumah duduk berinteraksi. Yang bapak mengajak anak-anaknya untuk barangkali cuci motor, cuci mobil, membersihkan kebun di luar. Yang ibu mengajak anak perempuannya untuk bantu memasak di rumah, bagaimana mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Tercipta pendidikan itu bukan hanya sebatas pelajaran transfer ilmu, tapi ada pendidikan yang masuk di dalamnya. Tapi itu tidak terjadi. Maka dalam Islam pendidikan pertama itu dimulai dari rumah, kemudian baru berlanjut di masyarakat. Apa yang mereka pelajari dalam rumah tangga tentang diam ketika orang tua bicara, mendengar dulu, baru kemudian diberikan peluang untuk bicara, berdiskusi. Dia praktekkan dalam masyarakat, bertemu dengan tetangganya, bertemu dengan komunitasnya, melihat usianya lebih tua, dia panggil dengan panggilan hormat, dia dengarkan nasihatnya, lalu dia berbicara. Baru puncaknya semuanya itu berkumpul di masjid. Di masjid itulah puncak peradaban dalam Islam. Maka Rasulullah mendidik generasi sahabat itu dalam masjid. Maka hari ini sebenarnya pendidikan itu tidak memerlukan lembaga semacam boarding school. Terserah apakah panti ataupun tempat saya belajar dan belajar, nggak perlu. Karena tempatnya ada di rumah. Tapi kenapa sekarang yang boarding school itu menjadi marak? Karena ketidakmampuan orang tua untuk menjadi guru di rumahnya. Dan itu sangat terungkap ketika terjadi masa pandemik sekarang. Anak-anak dikarantina di rumah, lembaga pendidikan tidak berjalan dengan sistem tatap muka, pakai sistem daring. Dulu orang tua yang sering menggugat guru, kenapa memukul anaknya, kenapa mencubit anaknya, kenapa melakukan kekerasan kepada anaknya. Guru ini digugat di pengadilan, dipenjarakan, guru ini dikeroyok oleh orang tuanya, digunduli rambutnya. Nauzubillah. Hanya karena guru ini barangkali dalam tahapan tertentu merasa bahwa mendidik itu harus dengan cara mencubit. Itu pun terukur. Apa yang terjadi? Hari ini ketika orang tua harus mendidik anaknya sendiri dengan pelajaran daring, viral itu di media sosial. Ada seorang ibu-ibu mengajar anaknya di teras rumah 3 orang.
Belum berjalan 1 menit durasi videonya, tiba-tiba sudah keluar jurus tendangan tanpa bayangan. Anaknya ditendang. Itu belum lagi berita yang di Jakarta, pasangan suami istri, pasangan muda, 2 orang anaknya keluar. Yang 1 orang itu ketika dibimbing untuk belajar, entah karena alasan apa, tidak sabar, akhirnya anak itu dipukul sampai anak itu mati. Bayangkan, nggak pernah ada guru di sekolah memukul murid sampai mati. Padahal murid-murid itu bukan anak kandungnya, bukan anak tirinya, bukan siapa-siapa, itu hanya anak orang yang dititipkan untuk diasuh. Tapi kita jalankan tanggung jawab itu dengan baik. Tapi begitu ayah dan ibu kandungnya yang mendidik dia sampai mati anak tersebut, maka sekarang orang tua sadar betapa menjadi guru itu bukan pekerjaan mudah. Maka ini salah satu yang harus kita angkat kembali agar orang tua itu menjadi bijak, bahwa ketika anak diserahkan ke lembaga pendidikan, maka percayakanlah kepada guru-guru itu karena mereka memang terlatih untuk demikian. Nah sekarang tantangannya dari sisi orang tua adalah untuk membentuk akhlak anak ini menjadi guru. Bagaimana orang tua menjadi orang tua yang bijak, berinteraksi dengan anak dalam masa pandemi. Kita kembali saja kepada sejarah keteladanan di masa lalu Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nabi itu tidak ada yang tahu bagaimana interaksi beliau dengan istri dan anak-anak cucu beliau di rumah. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Hasib nyelonong masuk rumah Nabi tanpa ketuk pintu dan tanpa ucapkan salam. Ternyata Nabi itu sedang merangkak di lantai dan cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib sedang naik di atas punggung Nabi. Main budak-budakan. Dalam keterkejutannya, Al-Aqra spontan berucap, "Ma akramal farasu," alangkah mulianya kuda ini. Nabi yang terkejut oleh kehadiran Al-Aqra yang tiba-tiba bangkit berdiri pelan-pelan sambil menahan cucunya di belakang. Membalas ucapan itu dengan pertanyaan pula, "Bal ma akrama rakibul farasi." Bukan alangkah mulianya kuda ini, tetapi alangkah mulianya penunggang kuda ini. Bagaimana tidak mulia kalau kuda yang ditunggangi itu namanya Muhammad? Maka bertanyalah Nabi kepada Al-Aqra, "Wahai Aqra, apakah Allah tidak berikan keturunan anak-anak kepadamu?" Al-Aqra menjawab, "Ya Rasulullah, alhamdulillah saya Allah berikan 10 orang anak laki-laki. Jangankan main kuda-kudaan begini, saya gendong pun tidak, bahkan saya cium pun tidak." Maka saat itulah Nabi mengucapkan sebuah hadis yang sekarang ini hampir setiap hari diulang-ulang di lembaga pendidikan PAUD, TK, playgroup, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Luahkan kasih sayang kita kepada anak-anak di masa kecilnya, agar nanti saat kita menjadi tua, menjadi anak kecil lagi, bersikap seperti anak kecil, anak-anak akan melayani kita dengan kesabaran yang dulu kita hadapi mereka dengan cara yang sama. Makanya dalam doa diajarkan, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Wahai Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tuaku itu telah mendidik. Ingat bahasanya rabbayani, bukan kama allamani, sebagaimana keduanya telah mengajarkan aku. Allah pilih kosakata tarbiyah, bukan kata-kata taklim. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku itu telah mendidik aku di waktu kecil, bukan sebagaimana kedua orang tua itu telah mengajarkan aku. Maka Allah tidak inginkan pendidikan itu sebatas transfer ilmu, hanya taklim. Allah inginkan pendidikan itu adalah tarbiyah, penanaman nilai spiritual, ilmu, bukan knowledge. Itu yang harus kita pahami dari makna pendidikan. Tapi sayangnya pemerintah di negeri ini mulai dari tingkat pusat sampai bawah pusat nggak paham lagi arti kata didik. Mereka artikan didik itu hanya sebatas ajar saja. Maka kalau dulu anak-anak tamat aliyah SMA sederajat itu dengan sistem EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional, ada kewenangan bagi guru dan kepala sekolah untuk menggugurkan kelulusan murid-murid tertentu walaupun IPK-nya tinggi, nilainya tinggi, selama akhlaknya tidak baik. Tapi hari ini standar kelulusan UN itu ditentukan oleh komputer. Sayangnya komputer ini sejak dari pertama diciptakan sampai hari ini tidak pernah diberikan hati. Dia hanya mendeteksi saja asal benar, oke benar. Masalah akhlaknya guru itu persoalan lain. Maka betapa hari ini negara ini dipegang dan dikelola oleh orang-orang yang dihasilkan oleh komputer yang tak punya hati ini. Maka kita bertindak hanya berdasarkan aturan-aturan hukum sekehendak kita saja dengan tidak melibatkan emosi dan hati di dalamnya. Maka Islam inginkan bahwa pendidikan itu dimulai dari rumah tangga, membangun keakraban orang tua dengan anak. Jangan sampai anak itu melihat orang tuanya seperti pegawai kelas rendah melihat atasannya yang eselon 1 dan eselon 2. Jangan.
Islam tidak inginkan demikian. Maka bahasa Al-Quran antara anak dan orang tua itu hubungan persahabatan. Dalam surat Luqman, apa kata Allah Ta'ala mengabadikan ucapan Luqman? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Bila kedua orang tuamu, ayah dan ibu mengajak engkau untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Jangan engkau ikuti ayah dan ibu, jangan patuh. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Bersahabatlah dengan ayah dan ibumu di dunia ini dengan cara-cara yang ma'ruf, yang patut. Maka bahasa yang dipakai oleh Allah antara anak dan orang tua itu bahasa persahabatan. Apa makna sahabat? Tempat kita bermain. Apa makna sahabat? Tempat kita untuk curhat. Maka seharusnya ketika anak punya masalah, orang yang pertama paling layak untuk tahu masalah anak adalah ayah dan ibunya. Mungkin anak laki-laki akrab dengan ibunya, anak perempuan akrab dengan ayahnya. Karena masing-masing mencari pasangan yang mereka harapkan nanti di masa depan akan bisa diurus dengan baik. Anak perempuan berharap akan punya suami yang mewakili sosok ayahnya. Anak laki-laki akan mencari seorang calon istri yang bisa ngemong sebagaimana ibunya melayani dia dulunya. Ketika keakraban itu terbangun dengan batasan-batasan yang memang diatur oleh agama, maka buka ruang untuk bisa bermain dengan anak-anak, bergurau dengan anak-anak. Ada ruang-ruang permainan, bukan hanya ruang kewibawaan. Ada batasan antara segan dengan takut. Islam menginginkan kita segan kepada orang tua, bukan takut. Kalau takut kita akan menjauh dari orang tua. Tapi segan, kita ingin mendekat, tetapi tetap berusaha untuk menjaga jarak. Kita ingin bergurau dengan ayah, tapi kita tahu bahwa itu adalah ayah kita. Maka harus dimulai jadi dari anak, mulai jadi dari ayah. Tapi tetap semua sistem menyatakan bahwa top down itu lebih berhasil daripada bottom up. Memulai dari atas lebih mudah daripada memulai dari bawah. Maka orang tua itu pulang ke rumah tidak boleh berwajah sangar. Mereka tidak boleh pasang wibawa. Nah, mereka itu harus pulang ke rumah dalam bentuk yang manis, dalam bentuk yang ramah, dalam bentuk yang menimbulkan kenyamanan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Maka baru saja tadi dalam pengajian saya katakan, istri itu sangat berharap suaminya di rumah bisa sejinak kucing, bermanja-manjaan, tidur. Kucing itu kan garang ya, cakarnya tajam, taringnya panjang. Tapi dia ingin duduk nyaman dalam pangkuan kita. Dan kita memperlakukan dengan baik. Maka Islam inginkan suami itu pulang ke rumah. Dia bermanja-manjaan, mulai jadi dengan boleh jadi dengan istrinya, dengan anaknya, bergurau, bermain, bercanda. Tapi ketika di luar rumah, seharusnya suami itu menjadi segarang harimau. Kenapa? Karena istri dan anak-anak perlu sosok yang memproteksi keberadaan mereka, yang melindungi keberadaan mereka. Ini yang diharapkan oleh anak-anak terhadap orang tuanya. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini justru terbalik. Orang tua itu ketika suami itu ketika di rumah galaknya seperti harimau, tapi ketika mereka keluar rumah jinaknya tiba-tiba seperti kucing. Ini hal yang bermasalah. Makanya untuk membangun kebijaksanaan dalam rumah tangga, maka di situ ada dua hal. Suami ini orang yang berkuasa di luar rumah, tapi penguasa dalam rumah tersebut adalah istri. Maka dalam hadis kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintakan tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Nah, hadis itu tidak berhenti demikian. Ditambahkan ke depannya, waz-zawjatu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi wa amwalihi. Wanita, istri, itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, dan dia akan dimintakan tanggung jawab terkait dengan harta suaminya, terkait dengan anak-anak suaminya. Ini di rumah dengan istri. Nah, maka walaupun seorang suami mencari nafkah ketika lajang beli tanah, kemudian bangun rumah dilengkapi dengan segala perabotan, kerabatnya boleh bebas keluar masuk berinteraksi di dalamnya. Tapi ketika pria ini mempersunting seorang wanita menjadi istrinya, dibawa pulang ke rumah tersebut, yang berkuasa di rumah bukan lagi suami tetapi istri. Nah, maka dalam tradisi kita lihat orang tua kita yang laki-laki ini, kita yang laki-laki, ketika orang tua kita datang, mereka tidak nyaman di rumah kita. Tapi ketika mertua kita, orang tua dari istri kita datang ke rumah, mereka itu sangat nyaman di dalamnya. Padahal rumah itu mungkin tanahnya warisan orang tua kita, mungkin bangunannya dari bangunan orang tua kita hanya numpang duduk saja. Tapi tetap orang tua kita yang pemilik tidak nyaman di dalamnya, karena penguasa dalam rumah tangga adalah seorang istri. Maka ada ruang di luar rumah untuk suami, ada ruang di dalam rumah untuk istri.
Oleh karena istri ini kedekatannya dengan anak-anak sangat tinggi, intensitasnya sangat tinggi, dari baru lahir sampai 2 tahun di dalam gendongan istri. Setelah 2 tahun berjalan, tetap kemana istri pergi dia akan ikut. Jarang ada anak-anak yang ikut ayah, jarang sekali, hampir tidak ada anak-anak yang ikut ayah. Nah, kalaupun terjadi itu anomali, hal yang tidak normal. Makanya supaya tidak hilang nasab ingatan tentang ayahnya, Islam mewajibkan setiap anak itu dinisbahkan nama ayah. Karena ibunya nggak perlu disebut, terlihat wujud fisiknya selalu bersama ibunya. Tapi siapa ayahnya orang yang tidak tahu, maka ditampilkanlah nama ayah di belakang. Tetapi bukan berarti bahwa ayah tidak punya peranan. Maka salah satu kebaikan seorang ayah adalah ketika kehadirannya sebagai ayah tersebut dirasakan oleh anak-anak. Jadi walaupun pulang sebentar ke rumah, kepulangannya yang sebentar tersebut terjadi interaksi dengan anak-anak, bermain, bergurau, bertanya tentang kesehariannya, apa yang mereka jalani hari ini. Maaf. Jadi ini yang diharapkan oleh Islam. Maka itu yang dipertontonkan oleh Nabi. Beliau bermain, bergurau dengan cucu-cucu beliau. Kemudian yang kedua, dalam Islam ada sebuah pola pendidikan yang menyatakan alimu auladakum li zamanihim la li zamanikum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairi zamanikum. Didik anak-anak kalian itu sesuai dengan zamannya. Jangan paksakan mereka untuk ikut zaman kalian, karena mereka hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang kalian jalani. Maka tidak boleh kita orang tua selalu membanding-bandingkan pendidikan anak-anak sekarang dengan kita di masa lalu. Dulu ayah ke sekolah jalan kaki, kalian sekarang enak naik motor. Dulu ayah ke sekolah naik sepeda, kalian sekarang enak pakai mobil. Nggak bisa. Itu hanya sebagai pengingat bagi mereka tentang pola zaman yang berubah. Tetapi nggak boleh memaksakan mereka ketika kita mampu. Kamu nggak boleh beli sepeda motor, kamu harus tetap naik sepeda, harus tetap naik angkot. Kalau memang kita punya kemampuan dan mereka layak untuk kendaraan tersebut, ajarkan untuk mereka berinteraksi dengan baik. Nah, maka dalam doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau katakan, rahimallahu rajulan a'ana waladahu 'ala birrihi. Semoga Allah Ta'ala menyayangi seorang pria yang membantu anak-anaknya untuk berbakti kepadanya. Jadi bukan hanya suami, tetapi juga termasuk istri. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anak-anaknya untuk berbakti kepadanya. Apa maknanya? Mungkin sekarang ini anak-anak kita pulang sekolah dulu ketika masih tatap muka, lelah, mungkin jalan kaki ataupun naik angkot sampai ke rumah. Kita ada sebuah keinginan, kita suruh anak-anak datang ke warung bulan beli kulit. Menyuruh anak dalam keadaan mereka lelah, itu sama dengan kita memerintahkan anak untuk membantah perintah kita karena mereka tidak mampu. Jadi keteladanan para ulama di masa lalu, ada seorang alim, beliau punya usaha toko jualan barang-barang, punya banyak anak, tapi tidak ada satu orang pun anak itu yang diajak untuk ikut serta membantu usahanya. Maka datang sahabat-sahabat beliau bertanya, Tuan Guru, ada kan punya anak laki-laki banyak, ada berapa orang, kenapa tidak ajak mereka untuk membantu usahanya? Apa jawaban beliau? Saya khawatir kalau nanti anak-anak saya ajak ikut bekerja, ada perintah yang saya berikan dan mereka tidak patuh, tidak mengerjakan, dan saat itu mereka berdosa. Jadi daripada mereka terjebak dosa karena ketidakpatuhan kepadaku, saya lebih memilih untuk mengupah dan menggaji orang lain saja. Ini saking khawatirnya orang tua di masa lalu, anak yang berdosa disebabkan karena kesilapan-kesilapan seperti ini. Nah pertanyaannya, adakah kita pernah merasakan kekhawatiran ini ketika menyuruh kepada anak-anak sesuatu yang tidak mampu menyebabkan mereka terjerumus kepada dosa? Adakah kita sebagai suami barangkali berpikir ketika memerintahkan sesuatu kepada istri yang dia tidak mampu menyebabkan istri itu berdosa? Maka Rasulullah sampai berinisiatif berpikir untuk menceraikan salah seorang istri beliau, Saudah binti Zam'ah, karena sudah sangat lanjut usia. Beliau musyawarah dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah sebaiknya Saudah itu saya ceraikan saja? Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa ya Rasulullah? Karena saya dalam hukum poligami wajib berlaku adil kepada istri. Kalau istri ini nginap 3 malam, di rumah Saudah juga wajib 3 malam. Cuma masalahnya Saudah itu saking tuanya, jangankan mengurus saya, mengurus diri sendiri pun tidak mampu. Kalau saya nggak pulang, saya berdosa. Kalau saya pulang, dia berdosa. Jadi ternyata diskusi kecil Nabi dengan Abu Bakar ini sejak zaman dulu rupanya dinding itu bertelinga mendengar. Maka bisik-bisik Nabi dan Abu Bakar ini terdengar sampai ke telinga Saudah. Dengan terseduh-seduh beliau datangi Rasulullah. Bertanya,
ya Rasulullah, apa benar saya dengar informasi Anda ingin menceraikan saya? Nabi dengan jujur menjawab, iya. Ditanya oleh saudara, masalahnya apa ya Rasulullah? Nah, maka Nabi katakan, saya khawatir kalau saya tidak pulang ke rumahmu, saya berdosa karena tidak berlaku adil. Dan saya khawatir kalau saya pulang ke rumahmu, engkau berdosa karena tidak mampu untuk melayani. Apa jawaban saudara? Ya Rasulullah, kalau hanya itu masalahnya, wanita setua saya ini tidak lagi berharap kehadiran suami dalam bentuk fisik. Saya hanya berharap agar sebagaimana hidup sebagai seorang istri Nabi, meninggal tetap sebagai seorang istri Nabi. Jadi kalau hanya karena tidak berlaku adil Anda berdosa, saya ikhlaskan malam giliran saya itu Anda pulang saja ke rumah Aisyah. Saya hanya ingin dalam status sebagai istri Anda. Selesai masalahnya. Jadi bagaimana Nabi memperlakukan istri agar istri itu tidak berdosa? Ketika beliau pulang ke rumah Aisyah suatu pagi, beliau bertanya, hal indakum syai'un yu'kal, adakah makanan yang layak konsumsi? Aisyah menjawab, qultu la. Saya katakan tidak ada ya Rasulullah. Bayangkan kita suami pulang pagi sekitar jam 8 dari masjid, mau makan di rumah, tiba-tiba gak ada makanan. Saya yakin kalau di rumah kita itu sudah ada beberapa perabotan yang berubah fungsi, terbalik arahnya. Tapi Nabi dengan sabar menjawab, idzan asum. Kalau begitu saya puasa pagi ini. Itu penghargaan beliau terhadap istri agar istri tidak berdosa. Ketika suatu hari Hasan dan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak dari Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Ibunya adalah Ummul Aiman Barakatul Habasyah, ibu angkat Nabi. Ini adalah orang asing di luar keluarga Nabi yang paling dicinta oleh Nabi. Dia sebaya dengan Hasan. Suatu hari lari-lari kejar-kejaran masuk ke dalam rumah Ummul Mukminin Aisyah yang Rasulullah ada di dalamnya. Kaki Usamah tersandung, jatuh, tersungkur sampai keningnya itu berdarah. Nabi perintahkan kepada Aisyah, ya Aisyah, sekalah darah di kening Usamah. Aisyah sebenarnya sudah berancang-ancang bangkit, tapi ketika melihat Usamah teringat kepada ayahnya Zaid bin Harisah. Ketika teringat ayahnya, teringat kepada wanita yang menghadiahkan Usamah itu pada Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Muncullah perasaan cemburu. Akhirnya Aisyah gagal bangkit. Apa yang terjadi? Apakah Nabi marah karena Aisyah tidak patuh pada perintahnya? Tidak. Nabi tidak ingin istrinya ini berdosa karena perintah yang tidak ditaati. Maka akhirnya Nabi sendiri yang bangkit dari tempat duduknya. Beliau bangunkan Usamah yang sedang terlentang di atas lantai. Kemudian beliau kecup bibir yang berdarah itu dengan bibir beliau yang mulia. Itu juga menjadi sebuah keteladanan bagi kita. Nabi tidak pernah merasa jijik kepada anak laki-laki yang kulit hitam legam, yang rambutnya keriting halus, yang Afrika ini. Kenapa? Karena semua manusia itu sederajat sama. Yang paling dekat, paling mulia pada Allah adalah yang paling takwa. Jadi praktek seperti inilah kita coba terapkan kembali dalam keluarga. Jadi tidak ada namanya trias politika dalam keluarga. Ada tugas istri nggak boleh dicampur oleh suami, ada tugas anak nggak boleh dicampur oleh orang tua, ada tugas suami yang istri nggak boleh tahu. Nah, maka saya tidak setuju ketika ada privasi-privasi dalam keluarga dengan batasan. Artinya ketika kita terikat pada komitmen pernikahan, itu artinya tidak ada rahasia di antara kita. Bayangkan seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan yang sedari baru lahir orang tuanya sudah tahu setiap jengkal dan setiap inci bahagian dari tubuhnya. Tapi ketika balik kita tutup aurat di hadapan orang tua, nggak berani telanjang. Tapi ketika berhadapan suami dan istri, semua rahasia itu terungkap. Maka prinsip dasar hubungan ini adalah tidak ada rahasia di antara kita. Maka seharusnya suami bebas hatinya diakses oleh istri, istri bebas hatinya diakses oleh suami, anak bebas hatinya diakses oleh orang tua bebas hatinya diakses oleh anak-anak. Seharusnya tidak ada rahasia. Tapi kalaupun karena satu dari perkara, karena tuntutan pekerjaan mesti ada kerahasiaan. Misalnya bekerja di bidang intelijen negara, nggak boleh hatinya itu sembarangan dibuka. Maka kalau sudah tidak ada, boleh ada rahasia. Harus turun standarnya. Buat keterangan bahwa tidak boleh ada dusta di antara kita. Suami harus katakan, adik mohon maaf untuk hati ini kamu nggak boleh sentuh karena di sini rahasia pekerjaan. Oke, jangan ada dusta di antara kita. Sampaikan. Ketika ternyata itu sulit juga dipelihara, maka turun pada derajat jangan ada curiga di antara kita. Suami tidak boleh curiga kepada istri, istri tidak boleh ada curiga pada suami. Membantu untuk saling hidup nyaman. Tapi ketika ternyata kecurigaan pun tidak dapat dihindari, suami curiga kepada istri, istri curiga kepada suami, orang tua curiga kepada anak, anak curiga kepada orang tua, maka ikatan itu harus turun kepada derajat yang lebih rendah. Tidak ada hubungan di antara kita. Jadi untuk apa mempertahankan pernikahan hanya untuk meningkatkan dosa?
Untuk apa dalam ikatan nikah yang seharusnya kita beribadah memasukkan kita dalam surga, ternyata hanya untuk mengoleksi dosa setiap harinya. Maka kawan-kawan sekalian, beserta kegiatan webinar Zoom yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh karena itu parenting ini tentang bagaimana menjadi orang tua yang bijak, mulailah dari menjalankan peran masing-masing dalam kadar yang terbaik. Suami bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anak, istri bertanggung jawab untuk mengadministrasi keluarga tersebut, kebutuhan rumah tangga dikelola dengan baik, kapan makan, kapan istirahat. Bahkan suami ketika akan mengajak tamu pulang ke rumah itu harus ada koordinasi dengan istri. Dek, ini ada tamu kawan saya mau pulang, diajak pulang ke rumah makan sih. Kira-kira boleh nggak? Kalau jawabannya positif, ayo bawa pulang. Bila tidak, maka silahkan transit di warung-warung terdekat. Kenapa? Karena yang berkuasa di rumah adalah istri. Makanya dalam bahasa Aceh, istri itu disebut dengan kata-kata forum, pemilik rumah ataupun penguasa di rumah tangga. Kemudian anak-anak berjalan sebagaimana fungsinya. Tugasnya adalah belajar. Jadi jangan lupa ajarkan interaksi ini agar tidak anak-anak hidup di dunia yang tidak terhubung dengan orang tua, suami di dunia tidak terhubung dengan istri sibuk dengan lisan tidak terhubung dengan yang lain. Usahakan ciptakan kondisi di dalam rumah itu berbagi kewenangan, bukan memisahkan kekuasaan. Jadi inilah sistem politik dalam Islam, pendidikan dari dalam keluarga. Maka yakinlah kalau kita sudah mampu menjalankan itu, setengah dari kebijaksanaan itu sudah berlaku. Tinggal sisi berikutnya, bagaimana memudahkan orang lain dalam pekerjaan. Ketika istri terlalu repot untuk masak di rumah, jangan bebani mereka untuk masak. Ayo ajak mereka sekali-kali kita makan di luar, kita layani istri dengan baik. Ketika suami terlalu lelah mencari nafkah, maka istri ajak suami untuk bergurau. Jangan lagi jadi bebani dengan PR rumah tangga, bang ini beras habis, ini gula habis, dan lain sebagainya. Hibur suami itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Ketika anak-anak ada persoalan pulang ke rumah dengan wajah bermuram ya, sambut mereka dengan hangat dulu, ajak mereka makan, tanyakan apa yang mereka hadapi dengan bahasa-bahasa yang santun. Jangan begitu pulang dengan wajah yang masam langsung dimarahi, kamu ini bawaannya begini saya selalu. Itu sungguh tidak nyaman. Maka ini pengajaran Rasulullah tentang bagaimana pendidikan itu berjalan. Maka sungguh kita jauh dari pengajaran tersebut, tapi bukan tidak mungkin untuk melakukannya dengan baik. Walaupun sudah telat, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kawan-kawan peserta kegiatan webinar Zoom yang saya muliakan, karena keterbatasan waktu pula sudah 51 menit saya berbicara, sudah 21, maka saya padakan dulu tausiahnya, uraiannya sampai di sini. Saya sampaikan ini bukan karena saya sangat pandai, sangat hebat, bukan hanya karena saya dapatkan referensi dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Nasif Alwan, seorang dosen di Universitas Islam Madinah, dengan judul kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Dan beliau mengutip dalam kitab tersebut ada 7 mas'uliyat, 7 tanggung jawab. Tanggung jawab pengajaran keimanan, tanggung jawab pengajaran tentang kesehatan, tanggung jawab tentang pergaulan, tanggung jawab tentang spiritual, tanggung jawab tentang psikologi, tanggung jawab sosial, dan lain sebagainya. Ada 7 tanggung jawab yang harus dilatih oleh orang tua terhadap anaknya, mulai dari mengenal Nabi dan Tuhannya, kemudian bagaimana mengabdi pada orang tuanya, kemudian bagaimana menjauhi dosa dan melakukan ibadat, kemudian bagaimana mempraktikkan sikap-sikap mulia, tidak berbohong. Makanya di akhir ayat tadi, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kalimat yang benar, yang jujur. Singkat dan padat. Itu nanti dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nasih Alwan ini. Hadirin dan hadirat sekalian, para peserta webinar Zoom dari wali murid dan dari para asatidz, dan teristimewa kepada orang tua kita, Bapak Surahman yang juga ternyata dari Sabantau ikut hadir dalam majelis kita. Saya ucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Mohon maaf atas kekurangan dan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.